Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk seluruh umat Katolik Paroki Santo Yusuf Kota Baru, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi agar Minggu Advent pertama dibacakan pesan Natal yang diperoleh dari PGI dan KWI tahun 2023 sebagai ganti khotbah. Informasi ini saya dapatkan dari Sekretaris Keuskupan Banjarmasin Romo Adi. Bapak Uskup menghendaki agar pesan Natal ini menjadi pengganti homili pada hari Minggu Advent pertama 2023 pada tanggal 3 Desember 2023. Pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau sering disebut KWI tahun 2023. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas bab 2 ayat 14. Saudara-saudara terkasih, Natal merupakan perayaan sukacita karena Allah berkenan menjumpai seluruh ciptaannya dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sukacita itu terungkap antara lain dalam nyanyian para malaikat dan bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas bab 2 ayat 14. Warta sukacita tentang kelahiran Yesus di kota Bethlehem menggembirakan hati para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas bab 2 ayat 10 sampai dengan 11. Para gembala adalah pribadi-pribadi sederhana yang memiliki harapan besar kepada Sang Mesias sebagai pembawa damai sejahtera. Natal mengajak umat beriman untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah dan bertemu dengan Sang Juru Selamat agar mengalami damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kolose bab 3 ayat 15. Damai sejahtera, shalom, sebagai suasana hidup yang damai, rukun, dan tenteram, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara sesama, umat manusia, dan antara manusia dengan alam semesta. Saudara-saudara yang terkasih, kelahiran Yesus yang menjadi wujud karya penebusan Allah telah membawa sukacita bagi umat beriman. Kehadirannya telah memperbarui hidup dan mendorong kita untuk terus berjalan bersama, menegakkan kerajaan kasih di tengah berbagai perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan golongan. Bersamaan dengan perayaan Natal ini, kita memasuki masa persiapan pemilu 2024. Kita sebagai warga bangsa akan memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Perhelatan politik itu di samping membawa kegembiraan, juga tidak jarang menyisakan dampak negatif seperti konflik dan perpecahan yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana dan dewasa dalam menyikapi pilihan politik yang berbeda-beda serta waspada terhadap penyebaran benih-benih kebencian yang dilakukan hanya untuk meraih kemenangan. Dengan berpegang pada prinsip bahwa Allah harus dimuliakan, maka politik identitas dan politik uang bukan pilihan perjuangan politik umat Kristiani. Kita menolak politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan rakyat dan merendahkan martabat luhur kehidupan. Semangat Natal menggerakkan umat Kristiani untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kita mendukung perjuangan politik yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saudara-saudara terkasih,
Tindakan kita untuk memuliakan Allah dilaksanakan bukan hanya untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat manusia, tetapi juga perlu upaya-upaya untuk menjaga dan merawat alam semesta. Damai sejahtera tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua ciptaan, dan kita dipanggil untuk turut menghadirkan sukacita bagi semua makhluk. Terkait dengan hal itu, perayaan Natal mestinya mendorong kita untuk semakin peduli, kritis, dan berani menolak berbagai bentuk perusakan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan sumber daya alam tanpa ada upaya pemulihan, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup semua makhluk. Tanggung jawab menjaga lingkungan hidup ini merupakan panggilan dan perutusan dari Allah sendiri untuk semua umat beriman. Bandingkan Kejadian 2 ayat 15. Kesejahteraan bagi semua makhluk hanya akan terwujud bila alam ciptaannya selalu terpelihara dan terjamin kelestariannya. Oleh karena itu, bumi akan turut bersorak-sorai memuji Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Mazmur 96 ayat 11. Saudara-saudari terkasih, di era globalisasi ini, kita juga diajak untuk memuliakan Allah dan mewujudkan damai sejahtera melalui media sosial dengan terus-menerus menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, kesetiakawanan, dan tenggang rasa. Hal itu menjadi penting karena keharmonisan hidup bersama dapat hancur oleh berita bohong dan ujaran kebencian yang marak di berbagai media sosial. Kita perlu bijak dalam menerima dan menyebarkan berita. Para gembala pergi dan menemukan kebenaran warta yang diterima dari malaikat ketika menjumpai bayi Yesus di palungan, lalu mewartakannya kepada yang lain. Natal mengingatkan kita bahwa komunikasi dan perjumpaan di zaman digital ini pun perlu dikelola secara baik agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mewartakan kabar gembira. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, ramai, dan sibuk, kita tetap membutuhkan waktu hening untuk berjumpa dengan Allah, sehingga komunikasi dan perjumpaan kita dengan sesama dapat mendatangkan sukacita. Semoga dengan perayaan Natal, kita semua merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Allah yang Maha Kasih itu selalu bersama dengan kita. Emmanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Bandingkan Ibrani 13 ayat 5. Oleh karena itu, mari kita terus memuliakan Allah lewat upaya-upaya baik untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus, kita berdoa untuk perdamaian di daerah-daerah yang masih terjadi konflik dan kekerasan. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Tuhan memberkati. Jakarta, 13 November 2023, atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSE, Ketua, Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFN, Sekretaris Jenderal. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI, Pendeta Gumar Kultom, Ketua, Pendeta Cekloya F, Sekretaris Umum.